Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan melakukan tindakan pemasangan NGT pada pasien yang mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Adapun alat-alat yang dipersiapkan atau yang digunakan untuk pemasangan NGT, yang pertama adalah stetoskop, satu buah stetoskop, kemudian satu buah kateter tip yang 50 cc, kemudian ada jelly, kemudian satu buah selang NGT, kemudian perlak atau pengalas, bengkok satu buah, kemudian tisu, lalu bak instrumen yang di dalamnya ada mikropor ya, atau plester, satu buah pen light, satu buah klem, satu buah tong spatel, dan sepasang sarung tangan bersih. Adapun prinsip daripada pemasangan NGT di sini, kita tidak perlu prinsipnya steril, tetapi prinsipnya adalah bersih. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pemasangan NGT. Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi sih, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Suster Karyatin. Pagi hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT atau selang untuk membantu Bapak makan ya. Mungkin Bapak bisa menyebutkan nama Bapak, tempat tanggal lahir Bapak, udah nih ya, Pak Budi, tanggal lahir 10 November 1961. Kemudian yang perlu kita cek adalah kita melihat nggak ada tangan tadi. Ya, kita lanjut ya. Baik, saya cek dulu ya Pak ya. Tadi namanya Pak Budi, tempat tanggal lahirnya di Bandung 10 November 1961. Baik Pak, kalau begitu suster akan menyiapkan alat-alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Kita tutup sekarang, tutup jendela, kemudian tutup. Ya. Baik Pak, saya sudah siapkan alat-alatnya. Sekarang saya akan mulai melakukan tindakan pemasangan NGT. Adapun tujuan dari pemasangan NGT tadi sesuai dengan masalah yang dialami oleh Bapak tadi, bahwa Bapak tidak bisa makan karena selalu mual dan muntah-muntah terus, sehingga harus diberikan makan melalui selang atau melalui NGT. Pertama, kita menggunakan stencil. Sunscreen bersih kita pasang, gunakan. Kemudian kita ambil pen light, yaitu untuk memeriksa lubang hidung pasien, apakah ada sumbatan atau tidak, atau kebersihan daripada lubang hidung. Kita periksa lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan. Ternyata tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua adalah mengecek kekuatan nafas pasien. Caranya yang pertama adalah kita tutup lubang hidung sebelah kanan, kemudian pasien disuruh menghembuskan nafas, menarik nafas dulu, baru menghembuskan nafas melalui lubang hidung yang kiri. Bapak silakan tarik nafas, kemudian hembuskan
nafas. Oke. Ternyata kekuatannya harusnya tidak ada hambatan. Kemudian kita tutup lagi yang sebelah, lalu diulangi. Pasien disuruh menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Tidak ada hambatan, kekuatan nafas baik. Selanjutnya kita memasang perlap. Kita pasang perlap di bawah dagu pasien, ya. Ini pasiennya sadar, ya. Jadi kita posisikan pasien dengan menggunakan satu bantal, ya. Posisinya ini sementara ekstensi, ya. Kemudian kita mengambil selang NGT. Selang NGT ini sebelumnya kita pasang klem dulu, ya. Kita pasang sampai ke ujung. Nah, sampai ini ya. Nah, kemudian baru kita mengukur seberapa panjang selang NGT ini bisa masuk atau harus masuk ke dalam lambung. Cara mengukurnya adalah yang pertama ini kita bisa meraba, ya. Kita cari dulu prosesus Siphoideus atau PX, ya. Ini PX-nya, ya. Kemudian letakkan 3 jari di bawah PX, lalu kita ukur, ya. Jadi pengukuran itu dari 3 jari di bawah PX, ya, di sini. Kemudian kita tarik selangnya sampai ke ujung hidung. Kemudian ya, jadi belok, ya, kita belokkan ke bawah telinga, daun telinga, ya. Jadi demikian, ya. Ini kemudian setelah selesai kita beri tanda, ya, bahwa sepanjang inilah selang NGT harus masuk. Kita kasih tanda saja, ya, atau kalau ada boleh menggunakan spidol, ya, atau ballpoint boleh, ya. Ini kita kasih tanda bahwa yang harus masuk adalah sebatas ini, ya, demikian. Nah, kemudian baru kita memasukkan selang ini, ya. Pertama sebelum kita masukkan kita berikan jelly, ya. Kita berikan jelly. Kemudian kita ratakan, ya, gel dari ujung selang sampai ke sampingnya, ya. Terus kita ratakan, ya. Setelah selesai, setelah rata, baru kita masukkan, ya. Tadi kita sudah melihat bahwa kedua lubang ini semuanya dalam keadaan baik, bersih, tidak ada polip, ya, atau tidak ada sumbatan. Maka di sini Ibu akan memasukkan selang NGT ini pada lubang kanan, ya, lubang hidung kanan. Jadi tadi sudah, ya. Jadi demikian kita pegang selang NGT-nya. Kemudian kita instruksikan pasien, Bapak, maaf, nanti kalau suster memasukkan selang ke dalam hidung, ya, akan terasa di tenggorokan. Bapak bantu untuk menelan. Bapak bantu untuk menelan supaya selang ini bisa masuk dengan lancar. Suster mulai, ya, Pak, ya. Pak, suster masukkan selangnya, ya, Pak. Telan, Mbak. Nah, yang terakhir adalah kalau ujung selang ini kira-kira sudah masuk, ya, sampai di tenggorokan, maka posisi pasien disuruh fleksi, ya. Jadi mukanya ini atau kepalanya ini menghadap dada, ya. Kita masukkan, Pak, telan, ya, Pak, ya.
masuk pelan-pelan sambil kita memperhatikan, ya, mengobservasi atau mengawasi adakah perubahan warna wajah pasien. Kalau misalnya kelihatan pasien tersedak ataupun wajah pasien membiru, maka selang ini harus segera dilepas atau ditarik, ya. Ini kita lihat pasien sepertinya tidak ada keluhan, ya, tidak ada kelainan pada wajah. Telan ya Pak, ya. Telan Pak, ya. Terus, ya. Telan Pak, bantu ya. Oke. Kita masukkan selang ini perlahan-lahan, ya. Sampai dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sampai sebatas ini. Selang tadi, ya. Kita masukkan pelan-pelan sampai sebatas tanda yang tadi kita beli plester, ya, panjangnya demikian, ya. Nah, kemudian ujung kita tes, ya, apakah selang NGT ini sudah betul-betul masuk ke dalam lambung atau tidak, yaitu dengan cara yang pertama kita masukkan ujung daripada selang NGT tadi, masukkan sampai terendam di dalam air, ya. Kemudian kita perhatikan apakah ada gelembung-gelembung atau tidak, gelembung udara. Kalau ada artinya dia salah masuk, ya, masuk ke saluran pernafasan, jadi harus ditarik kembali atau dicabut kembali. Tapi ini kita lihat sepertinya tidak ada gelembung, jadi dia sudah betul-betul masuk ke dalam lambung. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian ada lagi cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan atau memasukkan udara, ya, ke dalam lambung. Memasukkan udara sebanyak 10 atau 20 cc, ya. Di sini Ibu akan menggunakan 10 cc saja, ya, 10 cc. Kemudian kita pasang, ya, kita sambungkan ke selang NGT. Lalu kita akan mendengarkan udara yang akan kita masukkan ke dalam lambung pasien, ya. Mendengarkannya harus menggunakan stetoskop. Oke. Nah, stetoskop ini harus kita letakkan di 3 jari tadi, ya, 3 jari di bawah PX, ya, 3 jari di bawah PX kita pasang, ya. Kemudian kita dorong, ya. Ini seperti ini. Jadi kita sambil mendengarkan. Ini udara kita masukkan dengan cepat, ya, jangan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nanti nggak kedengeran dupnya. Kita dorong. Oh, ternyata ada, ya. Nah, jangan lupa ketika kita memasukkan udara tadi 10 cc, maka udara yang kita masukkan ini harus kita tarik kembali, ya, sebanyak 10 cc. Kemudian baru kita lepas. Oke. Ini, ya, kita pasang. Kenapa harus ditarik udaranya? Supaya atau untuk mencegah kembung, ya, perut pasien kembung kalau udaranya tidak kita keluarkan. Ini, ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengalirkan cairan, ya. Jadi mengalirkan cairan, ini kita buka dulu klemnya, ya. Kita buka klemnya, kemudian kita alirkan seperti ini. Kalau memang banyak di lambungnya ada cairan, maka cairan itu akan keluar. Jadi kalau sekarang tidak boleh kita lagi melakukan aspirasi, ya, kita hisap, kita hisap nggak boleh, karena nanti akan mengakibatkan iritasi, ya, atau mukosa lambungnya akan terhisap atau mengakibatkan perlukaan. Jadi ada 3 cara. Tetapi dalam hal ini ketika kita melakukan pemasangan, kalau satu cara kita sudah lakukan dan kita yakin bahwa selang itu sudah masuk, maka cukup satu cara saja untuk mengetes apakah selang NGT ini sudah betul-betul masuk
atau belum. Jangan lupa diklaim ya tadi ya. Oke. Nah, kemudian baru kita pasang plester. Ya. Kita lakukan atau kita fiksasi ya. Selang NGT tadi caranya fiksasi ini yang betul ya, supaya tidak lepas. Jadi ini kita letakkan di bawah selang ya. Kemudian kita plester tempelkan ya. Kemudian ini kita putar, lalu kita tempelkan ke di bibir atas ya, bibir atas. Nah ini seperti ini, pasang ya, fiksasi. Ini sudah difiksasi, ini fiksasi di sini supaya tidak lepas ya. Supaya tidak terjadi ini untuk ujung daripada selang NGT ini harus dijaga kebersihannya. Oleh karena itu harus ditutup dengan kasa atau dengan tisu ya. Kita tutup sini. Tutup supaya tidak ada serangga atau semut yang masuk ya, seperti ini. Kemudian kita plester ya, atau kita ikat karet boleh ya. Setelah itu baru kita letakkan di bawah bantal pasien ya. Demikian tindakan pemasangan NGT pada pasien yang mengalami gangguan kebutuhan nutrisi. Nah sebenarnya pemasangan NGT ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan cairan dari dalam lambung. Ya, jadi ada dua indikasinya. Setelah selesai, kita rapikan alat-alat, ya. Perlaknya kita ambil, kita angkat, ya. Kemudian kita bawa alat-alat ke belakang. Demikian. Pagi Pak Budi, sudah waktunya makan. Oke, Pak Budi, suster akan memberikan makan ya Pak Budi melalui selang NGT ya, atau selang makannya ya. Suster akan pesan perlak dulu. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan ya. Ada gelas berisi air putih, ada segelas makanan yang dibutuhkan, ada kateter tape dan juga tisu. Sebelum kita memberikan makan kepada pasien, kita pastikan dulu posisi selang NGT-nya ini sudah tetap berada pada posisinya atau tidak, yaitu dengan cara cukup memasukkan ujung selang NGT ke dalam gelas berisi air. Kemudian kita lihat ya, kita buka dulu klemnya. Kemudian kita lihat di sini ada tidaknya gelembung udara. Kalau misalnya ada gelembung berarti posisi ini sudah berubah. Tapi kita lihat di sini tidak ada gelembung, berarti posisinya masih tetap ya, berada di dalam lambung ujungnya ya. Kemudian pertama ketika kita akan memberikan makan ya, kita ambil kateter tape, pengisapnya kita lepas, kemudian kita pasang kateter tape-nya ini ya, sambungkan ke selang NGT ini tetap dalam keadaan terklem ya. Nah kemudian kita isi kateter tape ini dengan makanan pasien, kita tuang, bismillahirrahmanirrahim ya, kita tuang. Setelah kita tuang ya, baru klemnya kita buka ya. Untuk menentukan deras tidaknya aliran makanan ini tergantung dari jarak atau tinggi daripada kateter tape ini. Semakin tinggi maka cairan itu akan mengalir dengan deras. Nah, untuk pemberian makan ini tidak boleh terlalu cepat
sehingga jadi kita bisa kurang lebih sekitar 30 segini ada nggak? Ya, sekitar 30 cm ya. Kemudian baru kita buka klemnya ya. Ini kelihatan ya. Jadi bisa kelihatan di sini turunnya pelan ya. Kalau kita tinggikan dia akan cepat. Pelan, kita sambil perhatikan jangan sampai ada udara yang masuk ya. Jadi kita perhatikan ini sebelum habis kita harus klem lagi ya. Kemudian kita isi kembali, kita isi lagi, tuang lagi ya, demikian sampai makanan pasien habis. 2 kali aja. Kemudian kita buka lagi klemnya. Lihat ya, turunnya pelan-pelan. Jadi kurang lebih tingginya kan 30 cm ada ya. Bagaimana Pak? Sambil kita memperhatikan kondisi pasien ya, ada batuk atau tidak. Ini ya, sudah kita klem. Kemudian jangan lupa setelah makanan habis kita bilas ya dengan air putih. Kita bilas, kita tuang lagi ya. Kurang lebih 50 cc. Kemudian klemnya kita buka ya. Jadi jangan sampai ada sisa makanan atau sisa susu yang ada di dalam selang NGT, karena bisa basi ya, nanti pasiennya diare. Nah ini kelihatan ya, selangnya sudah bersih, sudah kita bilas dengan air putih, kemudian baru kita lepas ya. Klem jangan lupa diklem ya, sudah ibu klem tadi. Nah ini sudah selesai. Pak Budi, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah suster memberikan makan? Terasa kenyang sekarang Pak? Ya, ini makanannya sudah masuk semua ya Pak ya. Jadi tindakan suster sudah selesai ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Alat-alat kita bereskan.